Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 6, saya Intan Syafina dan teman-teman saya Nur Hafiza dan Muhammad Sadiduddin akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Islam sebagai Pengetahuan Ilmiah. Baiklah, saya yang akan menjelaskan terlebih dahulu tentang hakikat perbedaan antara pengetahuan ilmu dan filsafat. Pengertian pengetahuan. M.J. Langevin 1987 menyatakan bahwa pengetahuan adalah kesatuan antara subjek yang mengetahui dan objek yang diketahui. Pada garis besarnya, pengetahuan dibagi menjadi dua, yaitu pengetahuan huduri atau knowledge by present dan pengetahuan usuli atau knowledge by correspondent. Knowledge by present artinya pengetahuan yang diperoleh secara langsung dan tidak memerlukan landasan teori apapun. Contohnya, pengetahuan tentang rasa lapar. Rasa lapar selalu bersamaan dengan rasa lapar itu. Pengetahuan ini tidak membutuhkan pengetahuan luar untuk mengetahui rasa lapar. Kita tidak memerlukan penjelasan dan pengetahuan tentang rasa lapar dari orang lain dan ataupun dari buku-buku teori. Adapun knowledge by correspondent adalah sebaliknya. Pengetahuan diperoleh melalui perantara, misalnya melalui perantaraan indera dan lain-lain. Knowledge by correspondent dibagi menjadi dua bagian, yaitu pengetahuan rasional dan pengetahuan empiris. Pengetahuan rasional contohnya pengetahuan tentang matematika, politik, filsafat, dan lain-lain. Sedangkan pengetahuan empiris contohnya pengetahuan tentang biologi, kimia, fisika, dan lain-lain. Yang kedua, pengertian ilmu. Ilmu berasal dari bahasa Arab, yaitu ilmun, yang berarti tahu atau mengetahui. Menurut Bahruddin Salam 1995 dalam bukunya Filsafat Manusia, Antropologi Metafisika, ilmu pengetahuan adalah kumpulan mengenai suatu hal tertentu atau objek yang memberikan kesan tuan yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan dengan menunjukkan sebab-sebab dari hal atau kejadian itu. Dari kutipan di atas dapat dipahami bahwa ilmu adalah kumpulan pengetahuan yang diserap atau serapan dengan cara sistematis, disusun dengan rapi, dan ditata menurut metode dan sistematika tertentu agar dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ilmu adalah pengetahuan yang menggunakan metode atau cara dan sistematika sehingga sangat memungkinkan untuk mendapatkan kebenaran. Yang ketiga, pengertian filsafat. Filsafat berasal dari bahasa Arab. Orang Arab mengambilnya dari bahasa Yunani, yaitu filosofi. Dalam bahasa Yunani, filosofi merupakan kata majemuk yang terdiri atas philo dan sophia. Menurut Pujawijatna 1987, philo artinya cinta dalam arti seluas-luasnya, sedangkan sophia artinya kebijaksanaan. Kata filsafat lebih jauh dijelaskan oleh Amsal Bukhari 1989 yang mengambil ulasan Al-Farabi bahwa filsafat adalah pengetahuan tentang alam yang mewujud dan bertujuan menyelidiki hakikat sebenarnya. Pernyataan Al-Farabi tentang kedudukan manusia dalam realita jagat raya ini harus dikaji dengan pemikiran yang mendalam, luas universal, radikal, sistematis, kritis, deskriptif, analisis, evaluatif, dan spekulatif. Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa filsafat adalah ilmu yang menerangkan dan menggunakan metode serta sistem untuk mendapatkan yang ingin diketahui secara mendalam dan mengakar melebihi yang didapatkan oleh ilmu pengetahuan. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Nur Hafiza. Kepadanya dipersilahkan. Saya Nur Hafiza, saya akan melanjutkan pembahasan dari Intan Syafina tadi. Selanjutnya yang B, klasifikasi ilmu pengetahuan. Yang satu, ilmu-ilmu alam. Ilmu-ilmu kealaman disebut juga ilmu-ilmu eksakta, yaitu ilmu pasti yang kebenarannya pasti, meskipun dalam kenyataan sosiologinya bersifat kebenaran probabilistis. Dalam Islam, alam adalah ciptaan dan anugerah. Sebagai ciptaan, ia bersifat teleologis, sempurna dan teratur. Sebagai anugerah, alam adalah tempat
objek atau kejadian di alam ini terjadi secara kebetulan. Semua kejadian yang terjadi dengan sebab akibat yang dapat diperkirakan. Inilah sebabnya alam adalah kosmos yang nyata, bukan kaos yang membiarkan terjadinya sesuatu tanpa akibat, kadang-kadang berakibat atau kadang-kadang tanpa akibat, menurut Ismail R. Al-Faruqi 1998. Yang kedua, ilmu sosial. Menurut Nur Sumatmadja 1986, ilmu sosial adalah ilmu semua di bidang ilmu pengetahuan mengenai manusia dalam konteks sosial atau sebagai anggota masyarakat. Untuk memperoleh gambaran tentang ilmu sosial, Soerjono Soekanto 2002-13 menyusun kriteria berikut. Yang A. Memerinci isi ilmu sosial secara konkret. Yang B. Memerinci yang dianggap sebagai sebab-sebab khusus dari variabel-variabel tergantung. Yang C. Teknik apakah yang lazim digunakan oleh masing-masing ilmu pengetahuan untuk mendapatkan kebenaran atau mencapai sasarannya. Hal ini mencakup metode dan teknik penelitian. Yang ketiga, humaniora. Pembahasan ini mengenai humaniora tidak jauh berbeda dengan ilmu sosial, sebab humaniora juga menempatkan manusia sebagai objek kajiannya. Perbedaan yang sangat tipis antara ilmu sosial dan humaniora, yaitu ilmu sosial mengkaji tingkah laku manusia dengan manusia lainnya ketika ia berinteraksi. Adapun humaniora mempelajari aspek etis dari interaksi itu atau aktualisasi dari potensi manusia dalam wilayah pikiran dan kemauan, menurut Asy-Syafi'i Ma'arif 1997. Bismillah, saya Muhammad Sadikuddin akan menjelaskan yaitu C. Pendekatan faktor studi ilmiah. 1. Pendekatan interdisiplin. Interdisiplin pendekatan terjadi apabila objek sebuah disiplin ilmu didekati dengan pendekatan disiplin ilmu lainnya. Misalnya gabungan pendekatan sosiologis dan historis atau sosiologis dengan psikologis. Contoh kajian yang menggunakan dua pendekatan adalah sosiologi sastra, yaitu ilmu kesusastraan didekati dengan pendekatan sosiologis. Kajian ini akan mempelajari aspek-aspek struktur masyarakat dalam sebuah karya sastra, sejarah, sosial umat Islam, politik, hukum Islam, dan sebagainya. Interdisiplin ini berguna bagi kajian-kajian keislaman karena sebuah objek kajian akan dapat dipahami dengan lebih detail. Dan seiring kajian keislaman yang menggunakan sebuah pendekatan tidak dapat menjelaskan sebuah fenomena, lalu dapat dijelaskan dengan kajian yang mengambil objek yang sama, tetapi dengan menggunakan pendekatan yang berbeda. Pendekatan multidisiplin. 2. Pendekatan multidisiplin. Multidisiplin muncul apabila sebuah kajian, sebuah disiplin ilmu didekati dengan dua pendekatan disiplin ilmu yang berbeda. Misalnya, hukum didekati dengan sejarah dan sosial, yang kemudian menghasilkan kajian sejarah hukum Islam. Seperti halnya interdisiplin ilmu, multidisiplin ini juga sangat berguna dalam menjelaskan sebuah fakta. Sebagai contoh, ilmu hukum Islam tidak membahas secara hukum tersebut berkembang, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut digunakan pendekatan interdisiplin, yaitu sejarah hukum Islam. Akan tetapi, sejarah hukum Islam tidak dapat menjelaskan alasan munculnya Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan sebagainya yang dengan begitu semangat menghabiskan hidupnya untuk mencari hadis langsung pada sumbernya. Untuk menjelaskan fakta sejarah tersebut, kajian sejarah hukum ini kemudian didekati dengan pendekatan sosiologis yang berhasil menjelaskan bahwa ternyata setelah Syafi'i mendapatkan kondisi hukum yang didasarkan pada sumber yang tidak dapat dibuktikan keasliannya kepada Nabi pun merumuskan usul fikihnya dengan menyatakan bahwa hukum harus mempunyai sumber yang dapat dibuktikan berasal dari Al-Quran atau hadis. Sementara pada saat itu hadis yang terbukti berasal dari Rasulullah sangat sedikit.
kebanyakan hanya opini bahwa perkataan mereka bersumber pada hadis karena Rasul pasti mengatakan hal-hal baik. Dengan pengaruh Syafi'i, masyarakat hukum pun berubah dan menginginkan hukum yang orisinal. Hukum yang orisinal harus berdasarkan sumber yang terbukti orisinal. Maka tidak lama kemudian muncullah orang dengan semangatnya mengumpulkan hadis dengan segala pembuktian keasliannya. 3. Pendekatan Islam secara saintifik. Pengkajian Islam secara saintifik yang berorientasi pada transformasi psikologi telah berkembang pada pengkajian secara analitis yang berfungsi pada level yang objektif untuk transformasi kemasyarakatan. Hana, Jumhana, Bastaman, Moifili, Hasbullah, ed. 2002-296 memberikan beberapa pola pemikiran Islamisasi sains berkaitan dengan interdisiplin dan multidisiplin sebagai berikut. A. Similarisasi, penyamaan konsep. B. Paralelisasi, memparalelkan konsep. C. Komplementasi, saling memperkuat satu sama lain. D. Komparasi, membandingkan konsep atau teori. E. Induktifikasi, menghubungkan prinsip agama pada asumsi